bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Pace e bene. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Pada hari ini, Rabu 22 November 2023, pada minggu biasa ke-33, Inspirasi Sabda berbicara perihal menjadikan hidup sebagai madah pujian bagi Allah. Inspirasi kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11-28. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan dalam dirinya. Bakat dan kemampuan itu memberi peluang bagi setiap orang untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Untuk dapat menjadi pribadi yang diandalkan, tentu setiap orang harus menunjukkan tanggung jawab. Dan diharapkan setiap orang mempergunakan bakat dan kemampuannya itu dengan bijak dan produktif sebagai bentuk kesetiaan terhadap Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini berisi perumpamaan tentang uang mina.
Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai tanggapan terhadap mereka yang beranggapan bahwa kerajaan Allah itu akan segera datang. Perumpamaan ini akan menunjukkan bahwa kerajaan itu tidak akan terlihat dalam kepenuhannya sampai Kristus datang kembali. Kerajaan itu justru dimulai dengan cara yang kecil dan bertumbuh secara bertahap sampai saat itu tiba. Uang mina yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah satuan upah seorang pekerja selama 3 bulan. Kira-kira 1 mina setara dengan 100 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari. Jadi, kepada 10 orang hambanya tadi, ia memberikan 10 mina, seraya menyuruh mereka untuk berbisnis menggunakan uang itu selama ia pergi. Waktu berlalu dan sang bangsawan kembali setelah menerima kerajaannya. Dia memanggil para hambanya untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan uang yang diberikan kepada mereka. Beberapa hamba telah menggandakan jumlahnya melalui usaha mereka. Ada yang menggandakan 1 mina menjadi 10 mina. Ada pula yang menggandakan 1 mina menjadi 5 mina. Dan mereka akhirnya diberi tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan prestasi mereka itu. Namun ada satu hamba yang takut dan menyimpan uangnya dalam saku tangan tanpa melakukan apapun, termasuk tidak memberikan uang itu untuk dikelola oleh orang yang menjalankan uang. Sang bangsawan tidak senang dengan tindakan hamba yang tidak menggunakan uangnya dengan baik itu. Uangnya bahkan diambil dan diberikan kepada hamba yang menggandakan uang paling banyak itu. Sang bangsawan menyimpulkan dalam perumpamaan ini dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mempunyai akan diberikan lebih banyak, tetapi yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan keluarga Katolik, perikop Injil pada hari ini dapat dihubungkan dengan pemahaman akan tanggung jawab orang Kristen terhadap talenta dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Keluarga Katolik diajak untuk bersama-sama mengembangkan dan menggunakan talenta yang ada pada mereka untuk kebaikan bersama, sekaligus mengajarkan nilai-nilai iman kepada anggota keluarga, serta mengedepankan pelayanan dan tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Keluarga Katolik dapat secara konkret mendorong anggota keluarga untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mengembangkan talenta dan kemampuan mereka, dan mencari cara untuk menggunakan talenta tersebut dalam pelayanan kepada sesama atau dalam lingkup gereja. Misalnya melalui kegiatan sukarela, partisipasi aktif dalam komunitas gereja. Partisipasinya misalnya menjadi petugas liturgi, hadir dalam 2 lingkungan, dan terlibat dalam kegiatan karitatif bagi sesama yang membutuhkan, atau mendukung program sosial yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Selain itu, keluarga dapat mendorong nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan saling peduli dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Santa Cecilia dinyatakan sebagai orang kudus karena teladannya dalam mempertahankan iman yang tak tergoyahkan kepada Kristus. Ia mendedikasikan dan mempersembahkan kemurnian hatinya untuk Kristus sendiri, dan karena itu ia harus mengorbankan nyawanya dan memperoleh mahkota kemartiran demi mempertahankan imannya itu. Gereja Katolik menetapkan Santa Cecilia menjadi pelindung musik gereja dan para musisi. Dari kisah hidupnya yang kurang memiliki informasi historis yang tepat, saya merenungkan bahwa ia digelari sebagai pelindung musik gereja karena ia menunjukkan dedikasinya, ketahanan imannya, dan menjadikan seluruh hidupnya itu menjadi sebuah kesaksian akan Kristus. Semuanya itu diibaratkan sebagai madah atau nyanyian pujian yang indah bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga Katolik dapat mengambil inspirasi dari kisah hidup Santa Cecilia dengan mendorong anggota keluarga untuk mengembangkan dan menggunakan bakat mereka dalam pelayanan gereja, sejalan dengan nilai-nilai iman Katolik.
Selain itu, keluarga dapat membentuk suasana rumah yang mendukung pengembangan bakat tersebut. Misalnya melalui pembelajaran dan apresiasi terhadap seni, entah itu seni musik, seni rupa, seni vokal, dan lain-lain. Kita menjadikan semuanya itu sebagai bentuk pujian bagi Allah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai iman dan dedikasi seperti yang ditunjukkan oleh Santa Cecilia, keluarga dapat menciptakan lingkungan di mana setiap anggota keluarga dapat mendedikasikan talenta dan kemampuan mereka untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, seluruh hidup kita menjadi madah pujian yang indah bagi Allah. Saya akan akhiri renungan ini dengan pantun. Dari Siantar pergi ke Medan bersama teman-teman. Tidaklah cukup hanya saat di kebaktian, jadikan tiap detik hidupmu sebagai kesaksian. Jalan-jalan ke pelabuhan, singgah di warung membeli roti. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kita bertegar hati. Pace e bene.